Assalamualaikum, selamat siang saudara-saudara. Alhamdulillah pada saat ini saya dapat mengunjungi ke komplek makam raja-raja yang ada di Demak. Yaitu saat ini saya dapat memasuki ke area pemakaman raja-raja Demak yang sangat termasyhur dan terkenal karena jasa-jasa beliau, yaitu dalam mendirikan, mengembangkan berdirinya Kesultanan Demak, Kerajaan Demak yang pertama di Pulau Jawa. Dan sekarang saudara-saudara, teman-teman, saya sedang berada di depan makam Raja Demak yang ketiga. Beliau adalah yang bernama Raden Trenggono. Setelah Raja Demak yang kedua, yaitu Patiutus, gugur dalam penyerbuan untuk menyerbu penjajah yang berasal dari Portugis yang menyerang di Kerajaan Malaka. Pada saat itu Raden Patiunus gugur, sehingga selanjutnya digantikan oleh Raden Trenggono. Dan pada saat dipimpin oleh Raja Raden Trenggono inilah Kerajaan Demak berada dalam puncak kejayaannya, karena pada masa dipimpin oleh Trenggono inilah Kesultanan Demak Bintoro dapat melumpuhkan, dapat menghancurkan penjajahan yang berasal dari Portugis yang menduduki di daerah Sunda Kelapa, yaitu di daerah Jakarta kalau saat ini. Maka dari itu, atas kecerdikan, atas taktik perang yang sangat berlian yang dipraktekkan oleh sang Raja Demak, yaitu Raden Trenggono, Portugis dapat dipukul mundur, dapat dihancurkan, dapat disingkirkan, sehingga di wilayah bagian barat di Sunda Kelapa akhirnya Portugis dapat diusir dan pergi dari lokasi tersebut. Dan pada saat itulah masa-masa keemasan kerajaan Islam yang bernama Demak, yaitu sangat disegani, sangat dihormati, dan akhirnya menjadi kerajaan yang terbesar pada saat itu. Sehingga setelah Sunda Kelapa dapat dikuasai, akhirnya akhirnya Raden Trenggono meluaskan wilayahnya ke bagian timur, yaitu ke wilayah bagian Surabaya, bagian Malang, dan sebagainya. Yang dahulu wilayah tersebut masih menjadi bawahan Kerajaan Majapahit atau Hindu. Maka pada masa Sultan Trenggono inilah kerajaan-kerajaan di sana dapat ditaklukkan, sehingga Kerajaan Demak pada saat itu betul-betul berada di puncak kejayaannya, di puncak kebesarannya, yaitu bisa menguasai hampir mayoritas Pulau Jawa, sebagian Kalimantan dan Sumatera juga dapat dikuasai oleh Kerajaan Demak Bintoro, Kesultanan Islam yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa, yaitu pada masa Sultan Trenggono. Namun dikisahkan saudara-saudara, Sultan Trenggono pun akhirnya tewas, akhirnya gugur pada saat melakukan penyerbuan, yaitu ke wilayah daerah Penarukan atau Pasuruan. Itu informasi yang bisa saya sampaikan sebagai sarana
untuk mengembangkan sarana untuk mengenang para leluhur kita, para orang-orang yang berjasa dalam pengembangan dan berdirinya cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini bisa kita nikmati, bisa kita jalani, sehingga kita merupakan generasi yang tidak melupakan sejarah, yang tidak melupakan jasa-jasa para leluhur kita, para pendahulu kita, di mana dengan belajar dari sejarah itulah kita dapat menjadi bangsa yang besar. Karena dengan sejarah yang ada, akhirnya kita bisa selalu introspeksi, bisa selalu belajar, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang bodoh untuk tetap bisa melestarikan masa-masa kejayaan yang telah dirintis, yang telah dibangun, yang telah dicapai oleh para pendahulu kita. Dan ini saudara-saudara adalah salah satu tempat di mana tokoh ini merupakan figur orang yang sangat berjasa dalam pengembangan agama Islam yang ada di Pulau Jawa, karena dia sebagai raja yang sangat terkenal, yang sangat sukses dalam mengembangkan wilayahnya. Dia juga sebagai penganut agama Islam yang saat itu menjadi agama minoritas, sehingga dengan dukungan para wali songo akhirnya agama Islam dapat dikembangkan, dapat disebarluaskan, sehingga menjadi agama mayoritas. Berbagai macam teknik, cara, dan strategi yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam, diantaranya yaitu para wali songo. Dan di sini yang paling terkenal yaitu yang telah dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, karena dengan jasa-jasa beliaulah yang akhirnya bisa menggabungkan, bisa memodifikasi, yaitu cara-cara agar ajaran yang baru dianutnya yaitu bisa diterima oleh masyarakat yang pada saat itu merupakan penganut agama Hindu dan Buddha. Maka dari itu, dengan kecerdasan, kelehan, dan kepandian dari Sunan Kalijogo itulah akhirnya ajaran Islam dapat diterima dengan baik, yang dimana masyarakat yaitu sangat menikmati setiap kali Kanjeng Sunan Kalijaga yaitu mengadakan pementasan wayang kulit, di mana dalam alur ceritanya yaitu selalu diisi dengan misi-misi, dengan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran agama Islam yang telah dibawa dan disebarkannya. Ini adalah kondisi makam Sultan Trenggono, teman-teman, di wilayah Kabupaten Demak, yaitu di barat Masjid Agung Demak. Karena hari ini yaitu tertutup, saudara-saudara, sehingga saya tidak bisa memperlihatkan, tidak bisa menyuting kondisi di dalam makam Sultan Trenggono ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang salah dalam penyampaian mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum.